Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Firman Tuhan yang hendak menyapa kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Kolose pasal yang kedua ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian bunyi firman Tuhan. Pohon yang hidup mestinya memiliki akar, batang, daun, dan memberi hasil, entahkah itu hasilnya buah ataupun bunga. Berakar dan bertumbuh dan berbuah adalah berbeda, tetapi saling mengaitkan antara satu dengan yang lainnya. Bertumbuh dan berbuah adalah tanda bahwa pohon itu hidup. Tak mungkin ada buah kalau tidak ada pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah proses untuk berbuah. Paulus menasihatkan jemaat agar tetap hidup di dalam Kristus. Tetap hidup di dalam Kristus berarti untuk seterusnya dan untuk selamanya tinggal dan berhubungan erat dengan Kristus. Bukan hanya dahulu, melainkan sekarang dan yang akan datang. Jemaat di Kolose sedang berhadapan dengan pengaruh ajaran-ajaran di luar Kristus yang membuat warga jemaat terombang-ambing imannya. Karena itu Paulus menasihatkan mereka harus tetap mempertahankan kemenangan iman mereka dengan segala aspek kehidupan mereka. Bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi harus hidup dalam anugerahnya. Dalam hal ini Paulus memakai dua gambaran, yaitu pohon dan bangunan. Jemaat dilukiskan sebagai pohon atau bangunan, sedangkan Kristus adalah akar dan dasar berdirinya bangunan tersebut. Ada dua hal yang mau Paulus sampaikan kepada kita dari nats ini. Yang pertama, hendaklah kita berakar di dalam Dia. Selagi akar masih berada di dalam tanah, maka tumbuhan tersebut akan hidup. Demikian juga halnya dengan kita. Selama kita masih melekat pada Yesus, maka kita akan menerima kehidupan, karena Yesus itu sendirilah yang menjadi sumber kehidupan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Paulus mengatakan kepada kita, hendaklah kita dibangun di atas Dia. Hidup kita ini diibaratkan Paulus sebagai sebuah bangunan. Hendaknya sebuah bangunan itu memiliki sebuah pondasi yang kokoh atau dasar yang kuat, sehingga bangunan itu tidak akan mudah goyah atau dihancurkan. Demikian halnya juga Paulus mengingatkan kita agar hidup kita ini memiliki dasar kehidupan yang jelas, yang diletakkan pada pondasi yang kokoh dan kuat, yaitu di dalam Yesus sendiri, sehingga kita mampu kuat dan kokoh dalam menghadapi perjalanan kehidupan kita, khususnya di tahun 2023. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Tuhan kita, Yesuslah yang menjadi pokok dan sumber kehidupan yang memotivasi setiap orang yang percaya. Kita dapat menjalani kehidupan ini, kita bisa sampai pada saat ini bukan semata-mata karena usaha kita, tetapi semuanya itu karena kasih karunia Allah. Kita dapat berbuah dan menghasilkan karya-karya dalam pelayanan bukan karena kekuatan, kehebatan, kepintaran kita semata, tetapi karena Kristuslah yang bekerja melalui kita. Karena itu, iman Kristen bukan sekedar tempelan atau hiasan dalam hidup ini. Tanpa Tuhan maka sia-sialah kehidupan kita. Kehidupan kita dalam Kristus harus berlangsung terus-menerus, bukan hanya sekedar kata-kata atau teori belaka, tapi sebagai orang percaya yang menjadikan Yesus sebagai landasan kehidupannya, harus mempraktekkannya di dalam kehidupannya dan menghasilkan buah. Ada ketaatan, ada perubahan. Ketaatan membuat kita sehat dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ketaatan merupakan ciri utama bagi orang Kristen. Taat adalah memilih kehendak Tuhan manakala kita diperhadapkan antara kehendak Tuhan atau keinginan sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Tuhan sudah mengizinkan kita menjalani tahun baru ini
tahun 2023 ini selama 14 hari secara cuma-cuma. Sudah sepantasnya kita selalu mengucap syukur atas berkat yang diberikannya kepada kita. Kita belum tahu apa yang akan terjadi untuk hari-hari yang akan datang. Kita belum tahu tantangan dan cobaan apa yang akan kita hadapi. Tetapi melalui nats hari ini, Paulus mau mengajak kita untuk selalu melekatkan diri kepadanya, karena dialah yang menjadi sumber kekuatan dan menjadi sumber kehidupan bagi kita. Paulus mau mengajak kita melalui nats hari ini untuk menjalani kehidupan ini juga untuk selalu bersyukur dan taat kepada Dia. Marilah melanjutkan perjalanan kita di tahun 2023 yang Tuhan anugerahkan kepada kita dengan mengalinya setiap hari di dalam firman-Nya. Dengan demikianlah kita akan berakar, dibangun, dan juga akan bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan buat firman hari ini. Tuhan kuatkan kami untuk selalu melekat dan menyerahkan segala kehidupan kami kepada-Mu yang menjadi sumber kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu. Di sepanjang hari ini kami serahkan seluruh aktivitas kami, seluruh pekerjaan kami, keluarga kami, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang memberkati dan melindungi mereka, agar di sepanjang hari ini dengan segala kegiatan kami boleh bersuka cita dan mengucap syukur kepada-Mu. Terimalah doa kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.